Satu hal kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini kami hidup di dalam satu keadaan yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai orang percaya, kami sebagai umat-Mu Tuhan, biar kami tetap memegang kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu ada dalam hidup kami. Dan setiap perkataan kami adalah perkataan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau hari-hari ini sangkakala sudah mulai dibunyikan. Sangkakala dibunyikan dalam rumah tangga kami. Sangkakala dibunyikan di dalam gereja. Sangkakala dibunyikan di dalam persekutuan. Yang menandakan satu peringatan yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, hari ini aku berdiri selaku hamba-Mu. Aku ikat setiap kubu-kubu pertahanan iblis yang dipasang melalui pikiran kami. Hari ini tunduk dalam nama Yesus. Roh hikmat, pewahyuan untuk menangkap kebenaran. Dan kebenaran itu dibawa pulang dan menjadi berkat bagi kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya lihat Jonathan semakin ganteng saudara. Amin. Kalau dia ganteng saya cantik saudara. Satu kali ada satu pendeta. Dia bilang gini, suami saya udah meninggal saudara. Sudah dipanggil pulang. Kemudian dia bilang begini, Bu Linda kelihatannya masih muda bisa menikah lagi. Oh sorry saya bilang. Kalau bahasa anak muda bilang sorry Dori Strawberry. Dan tidak akan menikah lagi. Saya bilang cukup satu tugas saya untuk melayani Tuhan. Amin. Kok sudah bebas repot mau kawin gitu loh saudara. Ada orang yang sudah usianya seperti saya rempong masih cari. Saya enggak tahu saudara. Saya ngomong cukup. Saya sudah selesai dengan pernikahan saya. Saya cuma ngomong gini, enggak Pak, enggak. Sudah masih enggak ada keributan, enggak mau Pak, enggak. Saya mau melayani Tuhan saja. Ngeri. Amin. Ketika berbicara tentang perubahan laki-laki dengan perempuan. Di Amerika sekarang sedang digodok satu undang-undang. Mereka menyatakan undang-undang ini yang sedang digodok. Mereka sedang membahas ketika anak itu lahir, orang tua tidak boleh menetapkan gender. Sampai di dalam usia yang mereka sudah bisa berpikir, anak itu yang menentukan gender mereka. Wedi saudara. Betul? Dia bisa menentukan gender mereka. Kalau dia kayak Pak Yonatan, lahir laki-laki kepengen jadi perempuan. Jadi perempuan, balik lagi kayak orang bingung saudara. Amerika sedang menggodok ini. Artinya hari-hari ini kita tidak hidup dalam keadaan biasa-biasa saja. Ngomong kanan kiri katakan hidup kita tidak biasa-biasa saja. Kenapa saya katakan hidup ini tidak biasa-biasa saja? Mungkin satu kali anak saudara datang, dia laki-laki, dia katakan mama saya mau menikah dengan laki-laki. Tidak biasa-biasa saja. Mungkin satu kali anak saudara perempuan, dia katakan ma aku sudah dapat pasangan aku menikah. Tapi temanku itu perempuan ma. Semua tidak biasa-biasa. Mungkin satu kali suami saudara datang, ma tolong ma aku mau menikah lagi. Tidak biasa-biasa. Maka saya katakan kenapa ketika hidup yang tidak biasa-biasa ini kita butuh yang namanya sangkakala. Sangkakala itu berbicara tentang peringatan. Sangkakala ini adalah alat. Harus ada yang niup.
bunyi. Kalau tidak ada yang niup, maka ini cuma akan menjadi benda mati. Siapa yang meniup? Saudara dan saya. Bagaimana kita bisa meniup sangkakala kalau saudara tidak punya kebenaran firman? Bagaimana saudara bisa ngomong, bisa berteriak kalau saudara sendiri tidak ada firman di dalam hidup saudara? Tidak bisa. Sangkakala itu dibunyikan, dikatakan apa? Karena ada kebenaran di dalam hidup kita, kita mulai sampaikan. Kita buka sama-sama. Kita baca di dalam Joel 2 ayat yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh apa? Seluruh apa? Dia katakan biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Kita bisa melihat tadi saya sudah terangkan. Sangkakala itu berbicara tentang peringatan. Saya satu kali, saya punya anak, kita satu keluarga. Kebetulan kita saling membunyikan sangkakala. Dalam arti gini, satu kali ada satu orang datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya, dia katakan, Bu Linda, saya bisa pinjam uang, nanti saya kasih bunga. Saya belum komentar. Anak saya laki-laki, dia panggil mama bisa masuk sebentar. Oke, mama harus ingat, Alkitab gak pernah mencatat kita makan uang riba. Kalau mama mau kasih pinjam, mama boleh kasih pinjam, tapi tidak boleh ambil keuntungan. Sangkakala, saya keluar. Saya ngomong sorry, bukan gak punya duit. Tapi saya tidak mau akhirnya persahabatan kita hilang. Karena cuma uang. Itu sangkakala. Kemudian kita lihat tema besar dari Joel ini berbicara tentang hari Tuhan. Ketika kita bicara tentang hari Tuhan, maka yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hari Tuhan atas diri kita artinya apa? Sudah finish hidup kita. Jemaat saya bilang, dia katakan metong tan. Saya sampai tanya metong apa ini? Mati saudara. Jemaat itu anak-anak muda. Metong tan, metong itu apa? Mati. Hari Tuhan bagi kita yang pertama saya mau katakan bahwa hari Tuhan selesai perjalanan hidup kita. Sudah gak kita siapkan sampai situ? Kemudian yang kedua berbicara hari Tuhan itu berbicara tentang peringatan Tuhan untuk saudara dan saya bertobat kemudian kembali kepada jalannya Tuhan. Itu kedua. Kemudian kita bisa melihat di sini berbicara tentang harinya Tuhan, maka Joel dia berbicara. Joel dia berbicara, dia katakan menyerukan penduduk Yehuda, kemudian Yerusalem, kemudian dia katakan meratap, berteriak. Ya, supaya apa? Supaya mereka berjalan kembali kepada jalannya Tuhan. Kenapa sampai Joel dia berbicara seperti itu? Karena ada satu kondisi yang dituliskan di dalam Joel yang pertama ayat yang ke-9. Di situ dia katakan apa? Korban sajian, korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Masalahnya bukan mereka tidak kenal Tuhan. Masalahnya mereka bukan meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan dua hal, karena korban sajian dan korban curahan sudah tidak ada di rumah Tuhan. Saudara perhatikan, rumah Tuhan berbicara tentang gereja. Rumah Tuhan berbicara tentang persekutuan. Saya memperkecil sekali lagi, rumah Tuhan itu berbicara tentang saudara dan saya. Coba ngomong, saya rumah Tuhan. Saya perkecil, kita adalah rumah Tuhan. Maka dikatakan ketika sudah tidak ada lagi persembahan yang diberikan kepada Allah, maka Alkitab mencatat, dikatakan Joel katakan Tuhan memperingatkan mereka dengan apa? Wadah belalang. Wadah nasional itu bukan wadah cuma satu orang satu keluarga, tapi wadah nasional saudara.
Mungkin saudara cuma berpikir gini, kalah dong sama COVID. Enggak. Wadah belalang itu saudara membuat orang-orang itu mengalami kelaparan, mengalami kemiskinan. Kenapa? Karena saya katakan belalang itu dia makan setiap tumbuh-tumbuhan yang hijau. Satu kali puluhan tahun yang lalu saya pernah melayani di satu tempat saudara. Di Lampung Utara. Jadi waktu kita pelayanan tiba-tiba ada satu bola gede saudara. Lundung gitu. Wah kita bilang ada bola. Ternyata bukan bola. Belalang yang berkumpul menjadi satu bola yang besar. Alkitab mencatat dia katakan. Dimakan semua tanam-tanaman yang membuat mereka kelaparan. Binatang gak dapat makan, orang-orang gak dapat makan. Mereka tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Sudah tidak ada lagi apa? Korban apa? Sajian. Kemudian korban apa? Curahan. Apa sih korban sajian? Apa sih korban curahan? Artinya apa? Sudah tidak ada lagi punya hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi punya persekutuan dengan Tuhan. Saudara mungkin bisa berkata, saya punya pelayanan. Saya mau katakan, saudara pelayanan, saudara khotbah, Tuhan tidak pernah membela saudara. Tapi Tuhan bela firman yang keluar dari mulut saudara. Mungkin saudara katakan, saya hari-hari 24 jam. Saya melayani Tuhan. Tapi Alkitab katakan ketika saudara tidak punya korban, yaitu hubungan antara saudara dengan Tuhan. Persekutuan antara kita dengan Tuhan. Maka saya katakan itu satu kebohongan. Percaya tanpa punya hubungan adalah kebohongan. Ngomong kanan kiri. Coba ngomong kanan kiri. Apa? Percaya tanpa punya hubungan adalah satu Saudara mau bagi apa? Saudara mau bagi hikmat saudara yang saudara berikan kepada jemaat? Ataukah saudara mau memberikan isi hati Tuhan kepada jemaat? Ini beda saudara. Betul apa betul? Jadi kita bisa melihat saudara, maka saya katakan khususnya untuk ibu-ibu, saya katakan banyak ibu-ibu yang rempong dengan pelayanan. Salah enggak? Enggak. Tapi ketika saudara enggak punya persekutuan dengan Tuhan, enggak ada arti. Amin. Yang pertama melayani Tuhan terlebih dahulu. Duduk, dengar, baca firman. Saya tadi baca firman di Mika saudara. Saya sambil ketawa-tawa. Jangan harap sama manusia. Jangan andalkan manusia. Kemudian nanti mantu-mantu akan bisa melawan mertua. Wow. Wow gitu. Di sini ada gak mantu yang ngelawan mertua? Banyak, saya enggak ngomong saudara ya. Saya enggak ngomong, saudara yang ngomong. Jadi saya katakan itu berbicara persekutuan tanpa satu hubungan, itu berbicara tentang satu kebohongan. Saya melihat bagaimana Yesus sebelum dia melayani, dia cari Tuhan, dia cari Bapa. Sehingga apa yang Bapa ngomong itu yang dia sampaikan. Amin. Amin. Ya, kenapa saya katakan kita harus terikat dengan satu hubungan. Kenapa kita harus terikat dengan persekutuan dengan Allah, dengan Yesus? Supaya apa? Ketika hari Tuhan itu tiba atas hidup saudara, kita bisa bersyukur. Saya punya jemaat, saya kaget nih setengah mati saudara. Istrinya jemaat, suaminya bukan. Kemudian satu kali saya lihat ini rajin suaminya. Istrinya telepon saya, dia katakan, "Mami, suami saya berubah, Mami." Puji Tuhan. Kemudian saya lihat ada perubahan, kemudian dia mulai ikut ke gereja. Kemudian saya lihat berapa bulan, kemudian istrinya bilang, waktu saya besuk dia mulai kesaksian. Saya bilang gini, "Wih dahsyat ini Bapak."
Kesaksiannya saudara tahu, ketika hari Tuhan itu tiba dalam hidup dia nggak punya kebenaran, dia tidak punya firman, dia tidak punya sesuatu yang ilahi ada dalam hidup dia. Maka apa yang terjadi? Dia putuskan untuk menjadi ateis. Karena apa? Dia katakan tekanan itu luar biasa atas hidup dia. Dia punya anak ateis. Dia punya anak autis, bukan ateis. Maklum, faktur. Saudara mengerti? Tapi saya bukan pikun. Ya, jadi anaknya ini kena sakit ini, saudara. Kalau dia lagi tantrum, dia lagi ngamuk, semua lampu dia hajar semua, putus semua. Dia punya TV baru dipecahin, semua barang udah gak ada di rumah, hancur semua. Sampai dia ngomong begini, udah gak kuat. Dia punya anak autis, gak kuat saudara. Sampai satu kali dia putuskan satu malam dia berdoa. Ini hari Tuhan untuk dia. Kemudian dia berdoa, dia ngomong begini. Saya kaget, ini orang hebat juga. Dia ngomong gini, Tuhan kalau kamu ada, datang malam ini. Kita ngobrol, kita kongko. Saya lagi pikir, sopo sing dijak ngomong iki yo. Kemudian dia bilang, saya tunggu kamu. Saya mau ngobrol, saya mau ngongko sama kamu. Dia tunggu sampai pagi, Tuhan gak datang. Waktu Tuhan gak datang dia bilang gini, Tuhan, dia putuskan dengan otak dia. Dia katakan apa? Tuhan, tidak ada, hari ini aku ambil keputusan untuk aku menjadi orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Tidak ada firman. Betul apa betul? Karena firman Tuhan katakan ketika saudara ada kebenaran, kebenaran yang memerdekakan saudara. Tidak ada kebenaran. Dia putuskan. Kemudian satu kali dia udah putuskan untuk jadi ateis. Udah kurang lebih berjalan 3 tahun. Tahun kedua dia mulai ajak istrinya. Istrinya singer. Dia bilang, lu kalau mau ke gereja aja, gak usah singer. Istrinya telepon saya, mami gak boleh singer. Ya gak apa-apa, tunduk sama suamimu. Kemudian dia bilang, kalau setiap singer istrinya, saudara tahu, tiap hari diajak berantem. Mulai mau singer diajak berantem, sampai dia pulang diajak berantem, besoknya diajak berantem, sebelum diajak berantem saudara. Pokoknya diajak berantem, tukaran terus. Kemudian satu kali, saya cuma ngomong gini, jadi istri tunduk lu sama suami. Tiba-tiba suaminya bilang, istrinya ngomong begini, kalau you suruh aku gak ke gereja, aku gak ke gereja. Tapi perlu kamu tahu, kalau you suruh aku murtad tinggalin Yesus, gak bakal itu terjadi. Kemudian suaminya bilang, istri tunduk lu sama suami. Tunduk seperti apa? Kemudian apa yang terjadi saudara? Istrinya singer, kemudian istrinya datang, kemudian saya khotbah. Saya juga khotbah sudah lupa, saya cuma ngomong gini, orang yang goblok, saya tekankan lagi, saya bilang, orang yang goblok ketika punya masalah gak cari Tuhan. Yang diingat itu, saya gak tahu yang di mana saya khotbah, saya udah lupa. Kemudian istrinya pulang, dia ngomong sama suaminya, dia bilang gini, kok tadi Tante Lindy itu khotbah kok. Orang goblok gitu yang punya masalah gak cari Tuhan. Dia diam. Kemudian dia pulang waktu dia nyapu, suara itu dia dengar. Orang goblok yang gak cari Tuhan ada masalah. Kemudian dia mulai berpikir, gue ini orang goblok. Kemudian hari besok terus sampai 1 bulan saudara, itu omongan ada di telinga dia. Sampai dia memutuskan, dia katakan jam berapa ibadah di gereja lu. Pagi jam sekian, sore jam sekian. Kemudian minggu mau ke gereja. Istrinya telepon saya, kesambet apa ya? Lucu, suami mau ke gereja kok ditanya kesambet apa saudara? Kemudian istrinya jam 12 kok ingat ya, janji ya mau ke gereja, iya. Jam 3 kok jangan tidur, nanti ketiduran. Mau ke gereja ya, iya. Jam 5 sampai dia keluar dari pintu dia liatin arahnya ke gereja apa enggak. Akhirnya dia bertobat.
Yang saya mau katakan kepada saudara, ketika hari Tuhan itu datang dalam hidup saudara dan saudara tidak memiliki kebenaran, maka saudara akan mengambil satu langkah, yaitu langkah yang salah. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita tidak mengerti dan tidak ada kebenaran firman, saya katakan gini. Kebenaran firman itu logos. Tetapi ketika saudara berdoa kemudian saudara dapat firman. Waktu saudara dapat firman kemudian firman itu saudara serap di dalam roh saudara. Walaupun jiwa saudara mungkin belum mengerti. Tetapi Alkitab berbicara dia katakan saudara mulai terus memperkatakannya. Artinya begini. Ketika saudara berbicara waktu baca berbicara tentang pengampunan. Kemudian saudara mulai berbicara, saudara katakan mulai pengampunan. Waktu bicara tentang pengampunan, yang keluar itu siapa? Musuh kita. Teng. Laki lu punya bini lagi. Laki lu gak kasih uang jajan. Laki lu. Keluar semua. Kita bisa ngampuni gak? Bisa? Sini bisa, ini gak bisa. Karena kita ini adalah manusia yang visual, yang melihat gambar saudara. Kemudian besok kita ngomong lagi. Alkitab mengajarkan kita harus mengampuni 70 kali 7. Waktu kita mulai mengampuni kita duduk, keluar lagi siapa? Suami kita lagi. Dia lagi. Atau mungkin bukan itu. Teman persekutuan, dia lagi muncul. Sampai ketika saudara terus baca, ini menerima pengampunan. Ini belum tentu saudara bisa menerima pengampunan. Sampai kapan ini bisa menerima? Ketika saudara mulai perkatakan, firman Tuhan katakan untuk saya mengampuni, telinga saudara dengar. Roma katakan ketika saudara perkatakan telinga itu akan timbul iman. Waktu iman itu timbul di sini percaya bahwa ada pengampunan. Di sini spirit saudara percaya, roh saudara percaya, jiwa saudara percaya. Kemudian blok seperti ini, maka terjadilah pengampunan. Waktu saudara bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Kita bisa berkata, Shalom, aku mengasihi kamu. Amin. Prosesnya gampang. Bu Indra sampai gergetan cak gitu. Maka saya katakan, hari Tuhan itu pasti tiba saudara. Tuhan akan memberikan peringatan kepada saudara. Tujuannya satu, untuk apa? Untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin saudara bilang begini, saya gak pernah melakukan dosa. Saya gak pernah lakukan hal-hal yang lain sesuai dengan firman. Saya gak pernah lakukan. Tetapi ketika saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara tidak punya persekutuan dengan Tuhan, itu Tuhan katakan salah satu dosa kita. Dosa itu apa sih? Dosa itu tidak tepat sasaran saudara. Kalau saudara di sini lihat ada tempat untuk kita tarik panah, waktu saudara sedikit saja, itu tidak tepat sasaran. Maka saya katakan kepada saudara, kenapa kita harus kepercayaan kita punya hubungan dengan Tuhan. Punya persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ketika hari itu datang kita bisa mengucap syukur. Maka Paulus dia katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Dia katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal artinya Paulus mengerti bahwa rasa syukur itu memberikan satu dampak yang positif bagi jiwa saudara, bagi spirit saudara, bagi hidup saudara. Keren saudara. Paulus yang ngerti. Saya pernah melayani ada satu setelah saya khotbah.
tiba-tiba satu anak muda dia datang sama saya. Cewek saudara. Tante Linda mau konseling. Oke. Kenapa? Dia mulai nangis. Tante Linda lihat gak tadi yang main keyboard? Lihat tapi gak tahu. Lupa. Oh Tante Linda, saya pacaran udah lama Tante Linda. 3 tahun. Diputusin dia pacaran sama anak gereja. Nangis saudara. Saya bilang begini. Diputusin dia punya pacar lagi kok kamu nangis? Artinya apa? Orang yang tidak setia kok kamu mau pacarin? Mumpung belum kawin, kalau sudah kawin bengek kamu, saya bilang gitu. Terus dia tanya saya, jadi mestinya seperti apa? Saya ngomong sama kamu, air mata yang kamu keluarkan bukan untuk hal yang seperti itu. Air mata yang kamu keluarkan itu untuk jiwa-jiwa. Hari ini kamu mesti tahu, saya ngomong sama dia. Saya ngomong sama cewek ini, saya bilang, kamu mengucap syukur. Kalau dia putusin, besok harinya dia datang ke laki-laki itu. Aku mau ketemu kamu. Ketemu saudara. Tante Linda bilang, waduh Tante Linda. Tante Linda bilang, gua mesti terima kasih ngucap syukur gua diputusin lu. Karena lu udah selingkuh, lebih baik putus. Saya bilang wow, tak apa-apa sih. Kita gak bisa bersyukur. Saya mau katakan ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan, saudara punya persekutuan dengan Tuhan, maka mengucap syukur itu adalah satu gaya hidup. Amin. Satu gaya hidup. Kita lihat saudara tiri kita. Apapun persoalan dia selalu ngomong apa? Apa? Alhamdulillah. Saudara jadi kita lu. Ada orang Kristen seperti ini? Tidak ada. Mereka itu rohani lu. Apapun persoalan mereka selalu apa? Ngomong apa? Betul. Bukan kenapa saudara ketawa, kita belajar loh. Dari mereka. Coba kalau kita ada masalah. Anak kita punya masalah, anak masih kecil punya masalah. Oh dasar guru sekolah minggunya ngajarnya gak becus. Lu ngatain guru sekolah minggu yang cuma 2 jam. Kita gak bisa bersyukur. Padahal Paulus mengerti ketika saudara bersyukur, dia katakan apa? Maka kita apa? Jiwa kita itu apa? Hati, kemudian jiwa kita dikatakan apa? Dampaknya besar bagi jiwa kita. Dampaknya besar bagi rohani saudara. Kemudian dampaknya besar bagi psikologi saudara. Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti bersyukur saudara? Bersyukur yang kedua dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Di situ dia katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi di situ dia katakan bersyukur yang kedua artinya apa? Melepaskan kekhawatiran, melepaskan ketakutan kita. Amin. Saya mau katakan iblis bisa masuk dari mana? Alkitab berbicara. Ya, Ayub katakan di dalam kitab Ayub di kata pertama ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Ada pagar yang melindungi saudara. Ada penyertaan. Bagaimana iblis bisa masuk ketika saudara buka celah? Buka celahnya seperti apa? Saudara khawatir, saudara takut. Manusia bisa khawatir gak? Bisa. Pendeta bisa khawatir gak? Bisa. Tapi bukan kekhawatiran dan ketakutan yang mengikat hidupnya. Saya katakan satu kali Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Suami saya kepala keuangan satu perusahaan besar, dia akuntan.
Kami hidup dengan segala berkecukupan. Tapi satu kali kemudian Tuhan panggil saya. Saya ini orangnya suka gini loh. Suka bukan nantang tapi suka kepo-kepo sama Tuhan. Saudara tahu kepo? Itu bahasa Hokkien itu. Kepo. Betul saudara. Ya kepo itu. Orang Hokkien? Ya Hokkien bilang kepo saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan kayaknya ikut Tuhan kayak begini. Suami saya biayain semua pelayanan saya, kemana dia kasih saya uang, ayo pelayanan. Saya cuma bilang gini, udah yuk cari duit, gue yang jadi hamba Tuhan. Sempurna keluarga. Tapi satu kali saya bilang gini, nggak enak Tuhan. Melayani kok Tuhan, orang support saya nggak happy. Saya mau Tuhan yang support. Nekat saudara. Kemudian tidak lama saya ngomong, suami saya pensiun. Kemudian kita dipanggil jadi hamba Tuhan. Artinya tidak ada income yang masuk. Saya hidup cuman karena lutut saya. Satu kali saya diundang. Pada saat itu, bukan hari-hari ini. Pada saat itu saya diundang di Jakarta. Dia katakan, Bu Linda bisa isi seminar dan KKR. Saya bilang saya cari Tuhan dulu. Saya tanya Tuhan boleh apa enggak. Sebetulnya bukan cari Tuhan, gak punya ongkos. Tapi kan gak mungkin dong pendeta bilang, Pak saya gak ada ongkos Pak. Bapak dong kasih duit, oh itu enggak. Saya cuma ngomong, saya berdoa. Kemudian besoknya lagi, Ibu bagaimana ini? Ibu kalau oke, Ibu mau naik pesawat apa Ibu mau naik kereta? Gak bisa mikir mau naik kereta, mau naik pesawat, gak punya uang. Maka saya katakan khususnya untuk Victory, kalau pendeta bilang saya tanya Tuhan dulu, pasti dia gak punya uang. Kirim tiket cepat. Kemudian hari itu saya lupa hari apa. Kemudian hari sebelum ditetapkan tanggal. Kemudian saya dipanggil untuk pelayanan persis untuk tiket pesawat saya. Dengan notaben saya gak punya uang. Di dompet gak punya uang. Semua orang gak percaya kalau saya gak punya uang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Gak percaya. Saya sampai di bandara, saya tunggu saudara, ini panitia mana, hati sudah ketir-ketir, ini kalau mereka gak jemput gue ini naik apa, ini mau kemana, ini kagak punya uang. Cuman aduh Tuhan saya tidak mengerti, tiba-tiba mereka bilang shalom, boleh enggak shalom, saya bilang. Haleluya, ada jemputan. Maka saya katakan sama seperti Paulus, dia bicara kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang ada di Filipi itu bukan jemaat orang kaya. Tetapi jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat yang mau berkorban untuk pelayanan orang-orang kudus. Hebat loh. Untuk pelayanan Rasul Paulus. Maka di sini dia katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Apa yang kamu mau khawatirkan? Ketika saya merintis gereja kita gak punya uang dan lain sebagainya. Saya sebagai manusia saudara, semua operasional di rumah saya. Sebagai manusia satu kali saya datang, saya menangis sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Saya gak pernah ngomong sama jemaat. Saya cuma ngomong ketika Tuhan panggil saya jadi pendeta. Saya kalau enggak punya uang pun enggak ada makan, lebih baik saya mati daripada saya ngomong orang. Amin. Kemudian pada saat itu saudara saya menangis sama Tuhan. Saya katakan saya enggak mengerti bagaimana operasional gereja. Bagaimana gereja bisa dibiayain, kita enggak punya dana saudara. Tiba-tiba ada satu firman Tuhan yang dia taruh dalam benak saya, dia taruh dalam pikiran saya. Dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat, dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dia bicara kepada jiwa saya. Kemudian spirit saya yang punya firman, dia keluarkan itu firman. Kemudian saya tangkap firman itu, kemudian saya bicara sama Tuhan. Tuhan,
Tuhan yang panggil. Dan saya tidak mau peduli lagi dengan operasional saya. Dan Tuhan, saya percaya Dia yang akan cukupkan semua hal ini. Amin. Bagi saudara yang ada di tempat ini seorang hamba Tuhan. Kalau saudara pelayanan masih mikir untuk kehidupan saudara. Maka dia katakan kita akan mati. Kerjakan bagian kita melayani Dia. Tuhan yang mencukupkan segala perkara. Amin. Allahku akan mencukupi apa? Segala keperluanku menurut kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kemudian yang ketiga. Kita sampai jam berapa? Kenapa? Sampai jam? Sampai jam 12? Enggak ya. Saya tahu kantong tengah ada lapar ya. Saya harap enggak ya. Oke, kemudian yang terakhir. Kenapa kita bersyukur? Yang bersyukur itu artinya kita taat. Kita bersyukur karena apa? Kita taat, saudara. Saya memberikan satu contoh, kita belajar dari yang namanya Zipora. Zipora ini siapa yang tahu Zipora? Saya akan kasih Silver Queen. Yang tahu siapa Zipora? Ada yang tahu? Coba angkat tangan, angkat tangan. Ya angkat. Istrinya Musa. Silver Queen-nya beli di Indomaret. Karena saya ke gereja nggak bawa Silver Queen ya. Jadi kita mau belajar dari Zipora. Zipora ini siapa? Zipora ini adalah istri dari Musa. Saudara mengerti satu kali ketika Allah memanggil Musa. Dia katakan, Musa kamu berangkat ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian apa yang terjadi? Dituliskan di dalam Keluaran 4 dikatakan ayat 24 sampai 26. Coba bisa ditampilkan. Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama. Suaranya gede ya. 2, 3. Saudara bayangkan, dipanggil melayani, coba lagi turun 24. Dipanggil melayani tapi Tuhan berikhtiar untuk membunuh. Aneh gak? Aneh gak? Aneh terus. 25. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya apa? Kulit katan anaknya, kemudian disentuhkannya dengan kulit itu. Kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Pada saat itu hukum sunat berlangsung. Musa dia menunda-nunda untuk apa? Menyunat anaknya. Waktu saya baca ini, saya lagi pikir gini. Musa itu hamba Tuhan, dipanggil untuk ke Mesir, saudara. Kemudian dia pergi sama Harun, kemudian dia pergi sama kedua anaknya. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, gue mau bunuh lu. Karena apa? Karena kelalaian. Karena apa? Karena dia taat. Tetapi kemudian istrinya mengingat bahwa kedua anaknya belum disunat. Maka saya bilang bapak-bapak yang datang di tempat ini, jangan suka remehkan istrimu. Amin. Kadang-kadang laki-laki ini selalu ngomong, lu bisa apa sih? Kita bisa melihat di sini. Kemudian apa yang dilakukan? Dia sunat anaknya. Kemudian darahnya ditaruh di kaki Musa. Kemudian lepas murka Allah atas Musa. Maka saya katakan bersyukur itu bicara tentang ketaatan. Saya kadang-kadang kalau saya berdoa saya cuma ngomong ini, Tuhan. Tuhan yang panggil saya.
Tapi biar seperti firman Tuhan katakan, setiap langkahnya Tuhan menjadi lemak kesukaan bagi saya. Artinya apa? Setiap langkah Tuhan itu ada langkah saya. Setiap ada langkah Tuhan ada langkah saya. Karena apa? Saya punya persekutuan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan, jangan kita memulai dengan roh, kita mengakhiri dengan daging, saudara. Maka saya katakan, mengucap syukur ini sangat penting. Karena 3 hal. Yang pertama, mengucap syukur yang pertama. Saudara masih ingat? Masih ingat mengusyur yang pertama? Mengucap syukur menjadi gaya hidupmu. Amin. Diomeli laki ngomong apa? Puji Tuhan. Dimarahin sama-sama teman pelayanan, ditegur, puji Tuhan. Enggak dikasih uang jajan, puji Tuhan. Amin. Wah, Bapak ini kuat banget ini, amin. Ya. Jadi saya katakan mengucap syukur. Kemudian yang kedua, mengucap syukur yang kedua, kita melepaskan apa? Kekhawatiran, ketakutan. Saya pernah bertemu dengan roh ketakutan, saudara. Saya satu kali ketika saya sedang berdoa untuk orang, ini ada satu ibu, saya berdoa. Tiba-tiba saya lihat ada sosok hitam besar sekali, tiba-tiba berdiri begini. Pok di depan saya kaget. Kemudian Tuhan bilang, lepas ini nih roh ketakutan. Wah, itu mengerikan. Kemudian saya baru mengerti, enggak ada orang yang mati karena penyakit, tapi orang mati karena ketakutan. Betul apa enggak? Papanya teman saya, dia sehat luar biasa, kemudian dia pergi ke lab. Waktu dia pergi ke lab, kemudian lab itu ketukar hasil. Orang yang sakit ini kanker, itu dapat hasil bapak ini yang sehat. Bapak ini yang sehat itu dapat hasil itu kanker. Dalam tempo 10 hari mati, saudara. Ini bukan cerita bohong. Karena apa? Roh ketakutan. Roh ketakutan ini jahat, saudara. Dia akan menyerang jiwa saudara. Dia menyerang pikiran saudara. Kemudian pikiran ini akan membuahkan satu bola api. Terus dia bola api. Wah, dia mulai. Ini kenapa begini? Ini jangan-jangan dia ada di sini. Jangan-jangan dia lagi makan sama perempuan ini. Jangan-jangan wah, semua itu jadi belit di dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak kuat. Kita harus lepaskan itu. Amin. Siapa mau melepaskan roh kekhawatiran, ketakutan, jangan dibawa pulang lagi. Amin. Tapi biasanya dari kita, jangan dibawa pulang. Yes, amin, amin. Pulang sampai pintu. Iblis bilang gini, itu lu bingkisannya ketinggalan. Ambil lagi. Pulang bawa lagi. Khawatir lagi, takut lagi. Kemudian yang terakhir, mengucap syukur yang terakhir, bicara tentang ketaatan. Kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, belajar kita taat untuk hal-hal yang kita tidak mengerti. Kenapa saya selalu kalau dengar khotbah orang, saya selalu bawa buku, saya selalu catat. Karena ada hal-hal yang mungkin saya kurang mengerti, saya bisa dapat, saya bawa, saya catat. Kemudian pulang saya mulai lagi, apa ini maksudnya apa, ini buku ini, apa ini khotbah ini. Saya mulai mendapat rema, dan rema itu luar biasa bagi saudara dan saya. Kita bangkit berdiri. Tahun 2022. Ketika keadaan baik-baik saja, tiba-tiba hari Tuhan datang sama saya. Pada saat itu saya sedang pergi ke Jakarta untuk mengikuti satu sidang gereja, saudara. Belum mengikuti sidang, pagi-pagi saya ditelepon. Anak saya teriak, "Papa dipanggil pulang." Papa ndak ada. Hari itu menjadi hari yang tidak bisa konsentrasi.
Yang ada dalam hidup saya mau hubungi siapapun, saya tidak tahu bagaimana saya pencet handphone. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa pencet nomor-nomor orang yang saya kenal. Nggak bisa tahu, saudara. Waktu saya pulang, saya cuma ngomong sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, orang lain kalau Tuhan mau panggil, Tuhan ngomong. Tapi kenapa suami saya pulang Tuhan gak ngomong sama saya? Kenapa Tuhan tidak beri tanda kepada saya? Tuhan ngomong gini, aku ajak kamu berpikir ulang ke belakang. Tahun 2012, ketika suamimu sakit kanker paru, aku ubah menjadi kelenjar di dalam paru. Kamu melihat bagaimana aku menolong suamimu. Karena kamu berteriak anak-anakmu belum menikah. Kemudian Tuhan ingatkan saya kembali. Kamu lihat Januari bagaimana ketika dia kena COVID. Ketika dia kena COVID Omikron. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dia sudah tidak punya nafas. Saya teriak sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, jangan panggil dia pada masa COVID. Karena hati saya susah, Tuhan. Hati jemaat susah, Tuhan. Saya minta kelegaan kembali. Tuhan beri. Tapi kemudian Tuhan ngomong gini, kamu harus pergi ke Jakarta. Supaya kamu gak bisa lagi minta sesuatu dari saya. Karena spiritnya dia kuat. Tapi tubuhnya sudah tidak kuat. Waktu saya dapat itu saya katakan thank you Lord. Terima kasih. Kemudian masih ada satu pertanyaan dari anak saya yang paling kecil. Dia katakan, Tuhan ampuni saya kalau saya tidak percaya. Saya cuma mau tanya Tuhan, papa saya hari ini ada di mana Tuhan? Saya tidak tahu, saudara. Tapi ketika tiba-tiba ada orang yang melayat, orang itu tidak kenal dengan saya, istrinya, suaminya tahu saya. Kemudian waktu dia ngelayat, dia lihat peti, dia lihat jenazah suami saya. Dia kaget, dia katakan, orang ini yang Tuhan kasih saya lihat. Kemudian dia ngomong gini, boleh gak saya ngomong dengan keluarga? Kemudian anak saya yang paling kecil, dia katakan saya anaknya. Dia katakan ketika saya berdoa, Tuhan memberikan saya penglihatan. Saya bertemu dengan satu laki-laki yang sudah meninggal. Saya melihat dia bagaimana dia pakai jas. Dia pakai jas. Kemudian ada malaikat di sekeliling dia. Kemudian orang ini tanya, Om mau kemana? Kemudian orang ini bilang, aku akan menjemput hambaku Frankie Punawan. Waktu dia ngomong itu anak saya menangis. Dia katakan, Tuhan mulai hari ini saya tidak bertanya lagi papa saya ada di mana. Karena saya tahu papa saya ada di surga. Saya belajar mengucap syukur. Dia sudah tidak ada, tapi dia hidup dalam hidup saya sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ajar kami untuk terus bisa mengucap syukur. Biar kebenaran firman-Mu sama seperti Yesaya 55 ayat yang ke-11 katakan, firman Tuhan yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Dan jemaat yang ada di tempat ini, jemaat yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, tepuk tangan.